Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, penuh sukacita luar biasa. Nah, kembali lagi di ibadah sekolah minggu bersama Kak Frans yang akan menemani adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kakak mau mengundang adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk, mari lipat tangannya. Tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami ucap syukur karena masih diberikan kesehatan sampai hari ini. Bapa, kami mau beribadah, pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Bapa, tolong kami supaya kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu kakak mau mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan pujian Bersaksi Sampai Tuhan Datang. Yuk adik-adik, kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Katakan bersaksi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Adik-adik boleh duduk kembali dan adik-adik bisa siapkan Alkitabnya. Dan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kakak mau mengundang adik-adik untuk menyanyikan pujian Firman Tuhan Ku Dengar. Adik-adik, kita akan menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita akan menyanyikan pujian ini dengan hati yang siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh beribadah kepadamu ya Bapa. Ya Bapa, sebentar kami mau mendengarkan cerita-Mu ya Tuhan. Kiranya kami boleh fokus untuk mendengarkan cerita-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya semua? Kali ini kakak mau menceritakan tentang Pentakosta. Ada yang tahu nggak ya Pentakosta itu apa? Pentakosta itu hari di mana Roh Kudus turun
ke murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-1 sampai ke-4. Kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai yang ke-4. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Nah, adik-adik, pada saat itu Roh Kudus datang ke murid-murid Tuhan Yesus. Ketika murid-murid Tuhan Yesus lagi berkumpul di suatu tempat, ada bunyi angin yang sangat keras. Lalu ada api yang menyala dan berterbaran pada mereka. Setelah api-api yang menyala tadi hinggap di murid-murid Tuhan jadi berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa lain yang mereka gak bisa bicarakan sebelumnya. Saat itu orang-orang Yahudi dari berbagai macam daerah seperti dari Arab, Mesir, dan Roma, dan banyak lagi sedang berkumpul merayakan hari raya. Ketika mereka mendengar suara keras yang tadi, berkumpullah mereka di depan rumah murid Tuhan Yesus itu. Lalu mereka terheran-heran, kenapa murid-murid Tuhan Yesus ini bisa berbicara pakai bahasa orang Yahudi tadi yang ada dari Arab, Mesir, dan Roma. Mereka heran, kenapa ya mereka bisa bicara dengan bahasa kita, padahal murid-murid Tuhan Yesus itu orang Galilea yang gak bisa bahasa kita, gak bisa bahasa Arab, Roma, maupun Mesir. Nah, adik-adik, karena itu semua Roh Kudus yang menolong murid-murid Tuhan Yesus yang bisa berbicara dengan bahasa-bahasa asing tersebut. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak murid-murid Tuhan Yesus itu berbicara tentang apa pakai bahasa asing tadi? Ya, adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus itu berbicara tentang kebaikan Tuhan Yesus. Kebaikan Tuhan itu ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua, dosa kakak, dosa adik-adik, mama papa, semuanya yang percaya sama Tuhan. Dan Tuhan menyelamatkan hidup kita. Nah, adik-adik, Roh Kudus itu juga ada bersama-sama dengan kita, menolong kita, menjaga kita, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi yang ditolong oleh Roh Kudus, begitu juga kita ditolong oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik gak usah takut lagi ya, karena ada Roh Kudus yang menolong kita dan menjaga kita. Sekian cerita dari kakak. Tugas minggu ini, ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari Yoel 2 ayat 28. Bunyinya, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Nah, adik-adik, tugasnya bisa dikumpulkan pas video call sama kakak sekolah minggu atau kirim video ke kakak sekolah minggunya. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau angkat satu pujian, bukan kuat, bukan gagah. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung ini diratakan oleh rohku kata Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
kami telah mendengarkan cerita-Mu. Tuhan, kiranya apa yang disampaikan boleh kami lakukan di kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu.